Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agustinsyah, saya dari kelas 12 MIPA 3. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang teori relativitas khusus. Jadi mari kita saksikan. Teori relativitas umum ialah teori geometri tentang gravitasi yang diperkenalkan Albert Einstein pada 1916. Teori ini menjelaskan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus, dengan hukum gravitasi Newton. Hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukan sebagai gaya, tapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan dan waktu. A. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat Einstein, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. 2. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Relativitas Newton. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Percobaan Michelson dan Morley. Percobaan Michelson dan Morley salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika. Dilakukan pada tahun 1880 oleh Albert Michelson dan Edward Morley di tempat yang sekarang menjadi kampus Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan Michelson dan Morley yaitu tidak terdapat adanya ether sebagai medium perambatan cahaya. Postulat relativitas khusus. Postulat pertama, postulat ini didasarkan pada tidak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Misalnya, seorang berinisial A berada di dalam pesawat dan seseorang berinisial B berada di permukaan bumi. Dari sudut pandang A, pesawat diam terhadap dirinya dan permukaan bumi lah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang B, permukaan bumi tampak dia berpijak yang tetap diam dan pesawat tampak A beradalah yang bergerak. Itulah kenapa disebut relativitas ya. Karena semua kerangka acuan inersianya kita pandang secara relatif, bergantung pada di mana sudut pandang kita berada. Postulat kedua. Pada postulat ini, Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya C yang merambat di ruang hampa udara, ruang vakum bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia. Jadi, ketika kerangka acuan yang kita gunakan adalah kerangka acuan inersia, maka nilai kecepatan cahaya itu selalu sama. Mau kita memandang dari kerangka acuan inersia yang satu maupun kerangka acuan inersia lainnya. Terus, kalau mediumnya berupa ruang hampa udara atau ruang vakum, kecepatan cahaya itu konstan, dinilai 3180 minute per second. Nah, nampak dari postulat kedua relativitas khusus Einstein ini menyebabkan segala pengukuran peristiwa relativis harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Massa, momentum, dan energi relativistik. Massa relativistik, massa ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda disebut dengan massa diam. Ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya mengukur massa suatu benda, massa benda dalam keadaan ini lebih besar dari massa diamnya. Massa ini disebut sebagai massa relativistik benda. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Keterangan untuk persamaan di atas M menunjukkan massa relativistik, M menunjukkan massa diam benda, V menunjukkan kelajuan benda atau kelajuan pengamat, dan C adalah kelajuan cahaya. Momentum relativistik. Dalam kerangka acuan inersia, untuk kelajuan yang jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati acuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat pertama besar ketika benda bergerak. Momentum
Momentum ini disebut momentum relativitas benda. Secara matematis, persamaan momentum dituliskan sebagai berikut. Contoh soal. Pada acara Hari Kemerdekaan, diadakan parade pesawat dari pasukan Angkatan Udara. Dua pilot terbaik melakukan demo akrobatik di udara dengan pesawat khusus. Pilot pertama dengan pesawat A dan pilot kedua dengan pesawat B bergerak dengan kecepatan berturut-turut 0,6 c dan 123 c. Diketahui massa diam pesawat A dan B adalah sama. Jika c adalah kelajuan cahaya di udara, maka rasio energi kinetik pesawat A dan B adalah jawabannya adalah B. Nah, kenapa bisa B? Kalian bisa lihat video lebih jelasnya lagi di bawah video ini, di deskripsi video ini. Silakan cek dan akan ada lebih jelas lagi.